Teror di hutan gelap. Di sebuah kota kecil, terdapat sebuah hutan, yang dikenal sebagai hutan gelap karena kabarnya, sering terjadi kejadian aneh dan menyeramkan di dalamnya. Banyak orang, yang tidak berani masuk ke dalam hutan tersebut, karena merasa ketakutan dan khawatir akan kehilangan arah. Namun, ada sekelompok teman, yang merasa tertarik untuk menjelajahi hutan gelap tersebut. Mereka berniat untuk mencari petualangan dan menemukan bukti keberadaan makhluk halus yang sering disebut-sebut muncul di hutan tersebut. Dalam perjalanan mereka, terdapat satu teman yang berwajah pucat dan merasa cemas, namanya Dita. Ia merasa tidak nyaman dan merasa ada yang tidak beres di hutan tersebut. Namun, teman-temannya tidak memperdulikan rasa takutnya dan tetap melanjutkan perjalanan. Saat malam tiba, mereka akhirnya menemukan sebuah pondok kecil di tengah hutan yang terlihat kosong. Tanpa pikir panjang, mereka memutuskan untuk beristirahat di dalam pondok tersebut untuk menghindari hawa dingin malam di luar. Namun, saat mereka berada di dalam pondok, mereka merasakan kehadiran makhluk yang tidak terlihat. Suara-suara aneh dan sentuhan dingin mengalirkan rasa ketakutan ke seluruh tubuh mereka. Dita semakin merasa cemas dan merasa bahwa ada yang mencoba mengganggunya secara khusus. Keesokan harinya, mereka berusaha untuk keluar dari hutan, namun terjebak dalam petunjuk jalan yang salah. Mereka terus berjalan dan tidak sadar bahwa mereka semakin jauh dari jalan keluar hutan. Mereka merasa takut dan khawatir karena makanan dan air semakin berkurang, dan mereka terus dibayangi oleh kehadiran makhluk yang tidak terlihat itu. Setelah beberapa hari berjalan, mereka menemukan sebuah desa kecil yang terletak di dekat hutan. Mereka segera meminta bantuan dan mengatakan bahwa mereka terjebak di dalam hutan selama beberapa hari. Orang-orang desa terlihat terkejut mendengarnya dan memberitahu bahwa mereka sudah berada di dalam hutan selama berminggu-minggu dan tidak ada yang berhasil keluar dari hutan gelap itu. Teman-teman itu tidak bisa percaya dengan apa yang mereka dengar dan merasa terkejut bahwa mereka bisa tetap bertahan hidup selama beberapa hari di dalam hutan tersebut. Namun, mereka tidak pernah melupakan pengalaman mengerikan yang mereka alami di dalam hutan gelap itu. Sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi menginjakkan kaki di dalam hutan gelap tersebut dan menghormati makhluk halus yang mungkin masih menghuni di dalamnya. Dan Dita tetap merasa bahwa makhluk itu masih mengganggunya. Tiba-tiba, di balik pohon besar di depannya, muncul sosok yang menakutkan. Sosok itu berdiri di antara mereka dan pintu gerbang. Kedua teman itu kaget dan mundur beberapa langkah. Mereka mencoba untuk mengidentifikasi sosok tersebut, namun sangat gelap dan sulit untuk melihat dengan jelas. Siapa kamu?" tanya Sarah dengan suara gemetar. Namun sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam di tempatnya. Kedua teman itu merasa semakin takut. Mereka mencoba untuk menghindar, namun sosok itu menghalangi mereka. "Kita harus keluar dari sini," kata Dita dengan suara serak. "Cepat, ikuti aku." Mereka berlari melewati pintu gerbang dan melintasi kebun itu dengan cepat. Mereka berlari sejauh yang mereka bisa, namun terdengar suara langkah kaki mengikuti mereka dari belakang. Suara itu semakin dekat dan semakin kuat. Sarah dan Dita semakin panik. Akhirnya, mereka tiba di depan pintu belakang rumah itu. Mereka mencoba membuka pintu, namun terkunci. Sarah dan Dita melihat ke belakang mereka dan melihat sosok itu semakin mendekat. Mereka mencoba lagi untuk membuka pintu itu, namun masih terkunci. Mereka panik dan tidak tahu harus berbuat apa. "Tolong bantu kami," teriak Sarah. Tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Sosok itu semakin mendekat dan semakin menakutkan. Mereka merasa terjebak dan tidak bisa kabur. Akhirnya, sosok itu muncul di depan mereka.
Sarah dan Dita kaget ketika melihat wajahnya. Wajah itu sangat menyeramkan dan terlihat seperti tengkorak. Sarah dan Dita merasa terpaku dan tidak bisa bergerak. Sosok itu mulai melangkah mendekati mereka. Sarah dan Dita merasa ketakutan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang sangat jahat dan mengerikan. Sosok itu semakin mendekat dan semakin dekat. Tiba-tiba, dengan cepat, sosok itu menyerang Sarah dan Dita. Keduanya berteriak ketakutan dan terjatuh ke tanah. Ketika mereka bangun kembali, mereka berada di rumah sakit. Mereka merasa bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Mereka kemudian diberitahu bahwa mereka ditemukan tergeletak di lantai di depan pintu belakang rumah yang kosong. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka merasa sangat takut dan trauma oleh pengalaman yang mereka alami. Setelah itu, Sarah dan Dita memutuskan untuk tidak pernah lagi mengunjungi rumah-rumah kosong atau tempat yang terkesan misterius dan menyeramkan. Mereka belajar bahwa tidak semua hal dalam hidup ini bisa dijelaskan atau dimengerti, dan kadang-kadang lebih baik untuk membiarkan misteri tetap disembunyikan. Namun, setelah menginap semalam di kota itu, mereka mengalami pengalaman aneh. Mereka terbangun di tengah malam oleh suara-suara aneh yang berasal dari lorong yang gelap dan misterius di dekat kamar mereka. Suara itu terdengar seperti bisikan-bisikan pelan yang tidak dapat dipahami, tetapi cukup membuat mereka merasa tidak nyaman. Mereka mencoba mengabaikan suara itu dan mencoba tidur lagi, tetapi suara tersebut semakin kuat dan intens. Suasana di kamar mereka menjadi semakin mencekam dan membuat mereka merasa ketakutan. Pada suatu malam, salah satu dari mereka memutuskan untuk mengikuti suara itu dan melihat apa yang terjadi. Dita mengambil lampu senter dan berjalan perlahan ke arah lorong yang gelap itu. Ketika dia memasuki lorong, suara tersebut semakin jelas dan terdengar seperti suara seseorang yang menangis. Dita terus berjalan menuju suara itu dan akhirnya sampai di ujung lorong. Di ujung lorong, Dita melihat sosok bayangan yang berdiri di depannya. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Dita mencoba berbicara dengan wanita itu, tetapi tidak ada jawaban. Dita mencoba mendekat, tetapi wanita itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Suara-suara aneh pun hilang dan suasana menjadi tenang kembali. Setelah pengalaman tersebut, mereka memutuskan untuk segera pergi dari kota itu dan tidak pernah kembali lagi. Mereka yakin bahwa lorong itu memiliki kekuatan supranatural yang sangat kuat dan tidak ingin mengambil risiko untuk kembali mengunjungi tempat itu. Sejak saat itu, kota itu menjadi terkenal sebagai tempat yang angker dan misterius. Banyak orang datang untuk mencari keajaiban di lorong itu, tetapi hingga saat ini, tidak ada yang berhasil menemukan kebenaran di balik kejadian misterius yang terjadi di sana.